makanya Mbak sebagai orang penyintas yang mungkin sebenarnya udah 3 kali, 2 kali yang opnam, gimana Mbak mengatakan pada mereka yang masih bilang bahwa, Covid itu hoax? It's real, nyata, musuh kita itu tidak terlihat. Nah, bedanya kalau kita ada serangan, Israel, menggempur Palestina, kita tahu serangan itu ada karena kelihatan. Mhm, Saat ini kita sedang berperang dan perang itu adalah bersama perang yang kita hadapi adalah perang melawan pandemi. mmm, Sayangnya musuh kita nggak kelihatan, invisible enemy. mmm, Karena kita tidak melihat, itu yang membuat kita merasa tidak percaya. Kayak yang mhm, dalam bayangan kita itu kayak Hulk gitu yang gede, tinggi gitu ya. Enggak, gitu. Yang justru mematikan yang bisa masuk ke apa ya, ke tubuh kita dan merusak seluruh tubuh kita, justru virus yang, eee, bentuknya itu kalau satu debu adalah 200 newton meter, dia adalah 1/20-nya, sorry 1/10-nya. mhm, Satu ya, bagian itu, betapa kecilnya itu musuh kita gitu. ya. Dan Ini dikatakan oleh seorang Dian Fatwa bahwa, eee, jangan lagi ada yang kemudian menambah-nambahkan atau terus memperbesar, apa, katakan, Covid itu hoax, Covid itu kebohongan. Karena ada seorang yang bernama Dian Islamiyati Fatwa, 2 kali terpapar Covid dengan kondisi yang bisa dibilang sangat mengenaskan ya, saya bisa bilang gitu ya Mbak, kondisi Mbak Dian di rumah sakit ya? ya saya ngerasa bahwa ya jarak saya antara kematian itu sangat-sangat dekat lah, ketika itu, it's real, ada, nyata, musuh kita tidak kelihatan dan, eee, saya paham masyarakat mengalami kelelahan, ada namanya pandemic fatigue, Mhm, kita semuanya bukan di Indonesia saja gitu lah, tapi hampir di seluruh dunia itu, sehingga orang muncul demo dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, jangan lelah karena kita sedang berperang dan kita harus jaga Indonesia. Karena, kita jaga paramedik kita jaga dokter, mereka bekerja luar biasa, apa, untuk menjaga, untuk berperang melawan Covid ini. Bayangkan ketika orang lain menghindar dari saya ketika saya Covid, mereka ini datang. Mereka mmm, datang, bertanya, mengambil darah, darah saya kadang-kadang tercecer begitu, dan saya nggak tahu apakah nanti ada kebocoran di situ. Itu pengabdian yang luar biasa. Nah, kalau banyak sekali dokter paramedik ini yang banyak yang meninggal. Kalau mereka mmm, meninggal kolaps. Lihat apa yang terjadi eee, India. di India, ini adalah bentuk nyata. Belum lagi apa yang terjadi di Peru dan di Argentina. Hampir sama dengan kondisinya di Indonesia. Sekarang, kita lihat contoh, Inggris. Inggris itu sampai dikatakan oleh ahli epidemiologi di sana, kalau tidak mendapatkan 80% vaksin, jangan buka masker. Ya, Nah, ini mhm, orang merasa sudah vaksin udah 2 kali, mereka, saya sudah vaksin kok 2 kali." Betul, memang, tapi varian yang datang ke iya, kita terus bermutasi, merekanya makin canggih, mereka virusnya makin canggih. makin canggih. Kalau dulu mungkin, senjatanya mungkin pakai, pakai badik, ada yang juga, mereka udah pakai SWOT kayak begitu kan, untuk membunuh kayak gitu, Kak, pakai apa itu, apa ya namanya yang dari Madura itu, caro ya? Cara bukan Celurit celurit. celurit celurit, kalau Nah, ini ini ngomong-ngomong Madura nih, Mbak Dian itu kan di Facebooknya Mbak Dian, ini dari Basri Kinan Mapaseng, "Jangan sampai 3 kali ya Dek," kayak judul lagu, hehehe. Udah mhm. 3 kali sih sebenarnya Pak, belum nggak ketahuan aja. Jadi jangan sampai 4 kali ya Mbak Dian. Terus nih di Facebooknya Mbak Dian juga, dari, Mbak Tumbu apa kabar, Ibu Tumbu apa kabar, Bu Tumbu Mhm. Saraswati senior kita nih. "Abis ini sehat-sehat, pengalamanmu ini bisa menjadi satu pengalaman yang bisa diketahui orang lain, terutama wong Madura kuwi sing ngeyelan." Nah, Ini Bu Tumbu loh yang ngomong ya, bukan saya loh ya, peace peace.
Jadi Rosi ya kembali kenapa banyak orang yang tidak percaya. Saya pikir komunikasi publik ini tidak jalan di sini. Ini yang membuat ketika komunikasi publik itu sudah disiapkan dari awal. Ini yang dilakukan di Taiwan sehingga orang bisa tahu mana informasi yang hoax dan mana mereka paham that is real begitu. Tanpa diminta orang-orang di sana akhirnya bersedia menggunakan masker di Taiwan. Gitu. Dan ini adalah sangat-sangat penting terhadap behavior change ketika komunikasi publik itu dilakukan pada saat yang tepat dan memang butuh waktu, tapi kita kan berkejaran ini dengan waktu. Virusnya ini kan nggak pernah lelah gitu loh, untuk mencari kesempatan bermutasi, melakukan transmisi, berkembang biak di tempat yang segar gitu loh, untuk mendapatkan paru-paru tempat-tempat lain seperti itu.